ada baiknya kita awali dengan doa. Ada salah satu yang ingin berdoa? Saya ikut, silakan. Teman-teman dan ibu, sebelum kita mulai bulan puasa ini, mari kita berdoa. Mengizinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan saya untuk bersama. Teman-teman yang berdoa semoga terima kasih banyak atas sudah menyempatkan kami ini. Dan sekarang kami mulai bulan kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati bimbing kami dari awal sampai kami berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Nak. Oke, karena adik-adik kan beda-beda kelas ya. Iya. Mungkin sudah saling kenal, tapi kan belum tahu nama mereka. Nah, ibu kan punya data adik-adik. Nanti ibu akan absen, ibu perkenalkan diri dulu, terus ibu absen. Nanti adik-adik itu ini say hi dengan teman-teman dengan menyebutkan nama panggilan ya. Pasti ibu menyebutkan nama adik-adik. Oke, perkenalkan nama ibu Alvina Alika. Ibu ini baru juga di sini baru beberapa bulan yang lalu. Terus ibu ini merupakan alumni Udana. Teman-teman tahu Udana kan? Tahu ya. Ibu merupakan alumni Udana. Sekarang ini ibu ibu masih single atau ada? Bisa banget kalau bisa dari IPA dan ibu kan boleh. Boleh. Ya. Oke, jadi ibu sebutkan nama, nanti adik-adik jangan lupa say hi dengan teman-teman dengan menyebutkan nama panggilan ya, dan juga kelas dan karena mungkin ada yang tidak betul itu saya. Oke, yang pertama itu ada Virginia Nayeli. Saya Ya. nama panggilan saya Jenny, saya dari kelas 12 IPA 1. Oke, Virginia mengekspresikan itu, hai teman-teman gitu biar lebih akrab gitu. Hai teman-teman. Hai. Kenalkan nama saya Jenny. Saya dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih. Iya, Jenny. IPA ya. Oke, yang kedua itu Maria Widya Puna. Halo teman-teman. Halo. Kenalkan nama saya Vicky, saya dari kelas 11 IPA 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada Norma CP itu. Saya Bu. Hai teman-teman semua. Nama saya Norma CP itu biasa dipanggil Cynthia. Oh iya, benar Norma. Saya juga dari kelas 12 IPA 1. Oh iya, Norma kan ibu kan dapat datanya kan CP-nya itu singkat. Kalau ibu boleh tahu CP-nya kenapa sih? Oke, baik. CP. C itu C Bu. Kalau P itu pusing. Oh, nama kamu bagus ya. Makasih. Iya, sudah juga ya disebutkan. Pantas kamu selalu. Iya. Terus ada Febrian Cinenabu. Saya Bu. Halo teman-teman. Nama panggilan saya Febi. Saya dari kelas 12 IPA 2. Oke, ini kan bersatu nih teman-teman nih. Ini mau ibu sebutkan atau langsung perkenalkan saja nih? Biar langsung memperkenalkan saja. Silakan. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Iriani Hadidina Rao, biasa dipanggil Randy. Ini saya dari kelas 12 IPS 1. Oh, anak baru satu. Baik, senang sekali teman-teman sudah memperkenalkan namanya. Aku juga senang dengan wajah-wajah kalian. Kalau ibu boleh tahu nih, teman-teman nih dari belakang sini tadi ini ada kesibukan apa kalau ada kelas? Atau masih dari standar rumah atau dari? Oh, kalian dari kelas. Berarti tadi ini kalian nggak ada jelas. Oh, ada beberapa yang ada jelas. Oh, kalian nggak ada pembelajaran? Tidak ada pokoknya. Terima kasih ya, Kris sudah jauh dari rumah datang ke ruangan ibu bangga. Oke, jadi ibu tuh senang sekali teman-teman datang ke ruangan ibu. Kemarin kan sempat membagikan dengan teman-teman juga sangat senang karena teman-teman sangat membantu dan ibu sudah datang ke ruangan ibu. Nah, di sini nih ibu punya tujuan untuk teman-teman. Pasti kan teman-teman bingung kan sudah dipanggil oleh ibu. Sebetulnya teman-teman itu tidak ada masalah karena ibu ingin berkomunikasi lebih dekat dengan teman-teman saja dengan ibu ingin bercerita dan menanyakan pendapat teman-teman tentang materi yang ibu bagikan sebentar. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, ibu perlu menjelaskan apa tuh ini dinamakan bimbingan kelompok ya karena lebih dari satu orang. Karena ini merupakan bagian dari bimbingan konseling di mana peran guru BK di sekolah. Nah, bimbingan kelompok ini di mana ini satu atau dua tiga orang individu berkumpul untuk membahas masalah yang sama. Nah, ada yang penasaran nggak masalah apa yang biasa dibahas bimbingan kelompok? Kalian pernah dengar nggak bimbingan kelompok?
Oke, banyak teman-teman belum terlalu sering mendengar bimbingan kelompok ya. Yang biasa didengar kan kerja kelompok. Oh ya ya. Oke, bimbingan kelompok itu merupakan sebuah proses bimbingan, tapi dia itu bukan proses yang menyelesaikan masalah kan. Kita bisa mengetahui bahwa bimbingan dan konseling, tapi dia termasuk dalam bimbingan, di mana bimbingan kelompok itu dapat memberikan pengetahuan lebih bagi adik-adik nih. Kan ibu ini memiliki sebuah topik untuk membahas, maka ibu kemarin itu mendapatkan ada beberapa data yang ibu dapatkan. Apakah adik-adik dong pernahkah isi berupa angket yang dari beberapa guru BK? Pernah mendapatkan data itu. Nah itu dari data-data itu yang ibu jadikan sebagai tujuan buat ibu layani bimbingan kelompok ini. Nah bimbingan kelompok ini untuk mengorek lagi informasi dari atau itu dia biasa dibuat untuk memandirikan siswa, untuk siswa itu bertanggung jawab dalam arti lakunya dalam proses pembelajaran bimbingan kelompok seperti itu. Nah ada juga tujuan bimbingan kelompok itu untuk apa sih? Kalau menurut ini itu tujuan bimbingan kelompok itu untuk membantu kita menyelesaikan beberapa problem. Ingat ya, sini bimbingan kelompok bukan menyelesaikan masalah, tapi kita mencari tahu atau memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan saja ya. Dia berbeda dengan bimbingan konseling. Oke, selanjutnya itu dalam bimbingan kelompok juga ada aturan teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di sini perlu memahami aturan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu di mana proses konseling ini, proses bimbingan kelompok kita ini hanya berasal dari ruangan ini saja. Maksudnya itu, jadi kayak adik Windy tadi kan ada masalah, misalnya ada masalah dalam pengetahuan beberapa hal begitu ya, contohnya. Jadi kita kayak privasi, Ya, dalam ruangan ini saja. Khusus teman-teman berempat saja yang tahu masalahnya, dia tidak boleh diceritakan keluar ruangan ini. Jadi proses ini hanya berlangsung di ruangannya ibu saja, tidak boleh lagi berkelas atau menceritakan ke teman-teman. Nah begitu juga misalnya Len, Norma, Feby dan Jenny tidak boleh lagi diceritakan keluar ya. Hanya ini pas buat ibu dan teman-temannya dan juga ibu itu sendiri ya. Ingat itu pada. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, apa sih asas keterbukaan? Itu asas keterbukaan itu berasal dari individu. Nah, asas keterbukaan itu menuntut kita untuk tetap terbuka kepada teman-teman maupun kepada ibu apa yang mengalami masalah-masalah atau kendala-kendala kita dalam proses pembelajaran. Nanti sesuaikan dengan topik. Nah, topik kita yang hari kan tentang apakah ada apa dengan emosi. Nah, nanti teman-teman bisa dengan asas keterbukaan itu mencurahkan semua masalah-masalah tentang emosi atau problem-problem yang dialami. Ya, mungkin teman-teman tidak mengetahui emosi itu apa. Oke, nah selanjutnya itu peraturan dalam bimbingan kelompok yang ibu buat ini. Yang pertama, teman-teman harus saling mendengarkan teman-teman ketika ibu berbicara. Teman-teman juga bisa mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Kalau ingin memberikan pertanyaan atau menambahkan sesuatu ketika teman berbicara, bisa menunggu teman selesai dan mengangkat tangan. Oke, kita saling menghargai. Dan ingat, ketika teman berbicara salah, tidak boleh dipotong ya teman-teman. Ibu lihat kalian ini kayak masih canggung ya satu sama lain. Mungkin karena baru kalian bertemu ya. Nah, ibu ini ada satu game. Teman-teman memiliki pulpen? Ada yang bawa pulpen? Ada. Saya tidak bawa Pulpen ada dua ya pulpen. Mungkin ya ibu ambil pulpen kasih ibu dan juga ini ada gamenya seru. Jadi nanti kita berpasangan dulu. Adik-adik dong cuma 5 orang, nanti salah satunya berpasangan dengan ibu saja. Oke, bermain dengan ibu supaya semua sama-sama bermain ya. Sabar ya adik-adik ibu. Sibuk-sibuk sendiri nih, ibu kan ada pulpen, ada Norma juga dan ada Jenny. Nah, ibu memiliki SB Cinta kayak kita bermain. Coba kita di sana ibu di sini ya. Terus ya di sini berpasangan. Yang tidak ada pasangan. Saya ibu. Kayak Iya. Ibu kan di situ. coba ambil dulu pulpennya. Pasti ada pasang di sana. Oke. Contoh pertamanya itu berhadapan. Ayo, berhadapan. Oke, nah silakan berhadapan, lihat posisi Mbak ya.
pundak teman-teman, pucuk pundak, kaki dan lutut. Ibu nanti akan pertama tuh ibu sebutkannya pelan-pelan. Nanti ibu kalau ibu sebutkan pena, maka teman-teman harus berusaha siapa yang dapat duluan penanya. Oke? Ibu. Nah, dalam permainan ini tidak ada saksi ya. Itu hanya untuk menguji konsentrasi teman-teman karena teman-teman juga kelihatan sudah tidak bersemangat lagi. Jadi uji konsentrasi dan juga ketegasan teman-teman. Oke, siap ya? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, kaki, kaki, lutut, pena. Kepala, pundak, kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, lutut, pena. Oke, sudah semangat? Sudah ya ibu. Kita bisa lanjut ke dalam kerja. Oke. Jadi silakan duduk teman-teman. Oke. Nah. Oke, nah selanjutnya itu ibu mau bertanya deh sama teman-teman. Teman-teman kan rata-rata tadi kelas 12 atau kelas berapa sih? 12. Ada yang 12, ada yang 11. Nah, yang kelas 12 ini kan sedikit lagi kalian kan akan mempersiapkan ujian ya. Gimana sih perasaan kalian? Deg-degan, takut. Takut kenapa? Takut Takut tidak lulus. ya. Takut saya bisa menyelesaikan soal. Pasti kalian berhasil kan. Tapi ingat teman-teman tuh harus belajar. Jangan malas-malas ini kalian besok kelas 12. Dan lagi kalian kan akan langsungkan ke jenjang perkuliahan. Nah, jenjang perkuliahan itu lebih sulit daripada jenjang SMA. Jadi teman-teman harus tetap fokus belajar. Terus ibu kemarin tuh mendengarkan bahwa di kelas siapa sih yang ada mengikuti olimpiade? Saya bu. Oh kamu namanya ya bu. Untuk kamu ikut olimpiade apa sih? Olimpiade matematika bu. Wah matematika. Bisa nggak Norma ceritakan apa perasaan Norma pas mengikuti pelajaran olimpiade? Kalau itu kayak deg-degan ibu, jadi kayak sendiri habis pikir kok bisa sampai Itu juga. tapi hebat loh. Tapi dengan berjalannya waktu pikir ini pasti susah. Tapi saya dari yakinkan diri Bu, kayak lebih giat belajar lagi soal ini, mempelajari matematika dan seterusnya. Dan akhirnya puji Tuhan Bu, saya memenangkan lomba. Kalau ibu bertanya itu motivasi Norma pas ikut olimpiade. Mana tuh apa sih? Kan pasti tekanan ya, apalagi guru tiba-tiba nunjukin Norma ikut olimpiade. Apa sih perasaannya dan juga tekanan yang dihadapi untuk bisa sampai juara itu apa sih? Supaya Awalnya itu Bu, deg-degan sekali. pasti takut ya. Takut kayak sampai bisa memenangkan ini lomba. Karena kan dengar dari kawan-kawan cerita tuh, matematika tuh sulit, susah, apalagi rumusnya ya kan, Benar. Ya apalagi kalau boleh tahu apa sih jurusan apa tadi Bang? IPS. Wow, kamu IPS bisa ikut olimpiade matematika tuh Coba-coba sih. Berarti kamu tuh mampu. Terus berarti tuh kamu mampu sampai bisa IPS. Karena kan IPS juga kan ada ekonomi ya di bidang matematika. Nah biasanya tuh kebanyakan yang ikut olimpiade matematika tuh kan IPA ya, yang ada fisika kimia. Tapi kamu tuh termasuk hebat, bisa sampai membanggakan sekolah juga kan. Pasti orang tua juga turut bangga atas prestasi yang Norma. Kalau ibu bertanya dari teman-teman ini, apa sih perasaan ini yang hal yang menyenangkan dalam minggu ini kalian alami gitu ya? Menyenangkan saja. Kalau dari Jenny, Kemarin jalan-jalan ya Bu. wih jalan-jalan Sako. Kakak. Kakak Kan kemarin itu kan tugas banyak gitu, jadi kayak semacam refreshing, jadi senang. Oh, jalan-jalan ya kakak. Jalan-jalan sampai mana tuh? Sampai Tegi sih Bu. Wih, lumayan jauh. Tapi terbang betul. Kalau banyak tugas tuh kita harus butuh refreshing,
mau jalan-jalan dengan teman, pacar itu apa? Karena yang penting ada pacaran yang sehat, tahu menjaga diri, itu bukan pacaran boleh, tapi yang penting bagaimana kita menempatkannya ya. Dan kalau adik ini gimana? Akhir-akhir ini apa sih yang buat senang dia? Wih, dapat kado. Oh, gitu. Wah, selamat ulang tahun ini. Selamat tahun dari Kayak rasa seru Oh, ya. lagi di saat waktu yang sibuk tuh Oh, kayak ya. kurang ada waktu untuk istirahat gitu kayak rasa Pikniknya tuh bersama keluarga, sama keluarga. wah, pasti senang sekali ya bisa piknik ya di waktu yang cukup sibuk, waktu keluarga juga meluangkan waktu, pasti itu sangat menyenangkan gitu. Kalau Nafedi gimana aktivitas sendiri? Kalau saya itu ada ini tugas tidak terlalu lain, jadi ada waktu untuk tidur, jalan, tidak terlalu pusing ya tugas. Jadi kamu membebankan waktu kemarin yang luang, nggak banyak tugas itu dan nggak istirahat, jalan-jalan dan teman-teman. Jadi mau jadi tapi ingat ya harus pintar-pintar mengatur waktu, istirahat, belajar jalan-jalan, artinya proses pembelajaran juga penting, pendidikan, tugas itu jangan dituntut supaya kalian tuh jangan mengalami kesusahan dalam pekerjaannya. Nah, kalian ada yang mau disampaikan minggu ini? Tidak ada itu. Iya, masa tidak ada yang buat senyum-senyum? Masa soalnya ini dalam ini salah dan salah Masalah? ini Masalah apa tuh yang perlu diceritakan? ini salah keluarga itu. Agak stres ya. Ibu tidak mau mengurangi masalah, tapi ibu memikirkan jangan terlalu memikirkan perasaan-perasaan seperti itu, ambil positifnya saja. Yang negatif kalau tidak pasti bicara pelan-pelan, supaya nanti jangan menimbulkan kalian bisa stres yang berlebihan. Jadi bisa mengganggu proses pembelajaran lebih baik. Ya, kasih sekali. Ya, lupa apa? Anggap itu dalam bagian pembahasan. Oke, jadi baik. Kita masuk ke sini masuk ke sisi. Nah, sekarang ini masuk di tahap inti di mana tema layanan ibu itu ada apa dengan emosi, dengan ini aspek layanannya itu tentang emosi. Jadi ibu mengharapkan teman-teman bisa sharing tentang emosi. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya ini materinya, ibu mau bertanya kepada teman-teman. Bukan bertanya ya, ibu mau menceritakan sedikit kenapa ibu bisa mengumpulkan teman-teman di sini ya. Jadi ibu mengumpulkan teman-teman di sini itu karena kemarin ibu mendapatkan hasil tabulasi data atau angket yang teman-teman pernah isi yang tadi ditanyakan sebelum itu, bahwa teman-teman itu melalui kendala dalam khusus bukan kendala sih, kayak belum memahami tentang emosi. Betul? Betul. Sekarang itu kita bisa sharing, kita terbuka satu nanti teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang emosi. Oke, di sini ibu memberikan topik ada apa dengan emosi. Nah, ibu boleh tanya dong. Adik-adik tuh tahunya emosi itu apa sih? Ya, cengkel, betul. Sedih, betul. Bagian dari ekspresi itu. Oke, bagian dari ekspresi juga betul. Nama apa? Ya, semua yang meningkatkan apa? Oke, betul sekali. Semua itu memang itu merupakan perasaan marah, karena marah itu kan dia itu merupakan bagian dari dalam diri kita sendiri. Itu aspek psikologi biasanya itu dari dalam diri ya. Kalau aspek ini eksternal itu dari dalam diri. Jadi emosi itu berasal dari dalam diri. Perlu digarisbawahi itu dari dalam, bukan karena orang yang mau emosi. Emosi itu mengeluarkan semua ungkapan perasaan. Jadi emosi itu bukan hanya marah. Pasti selama ini kita menganggap bahwa dia emosi itu kan kita dia marah. Dia tertawa juga itu merupakan suatu aspek emosi. Nah, dan dapat dipahami bahwa emosi adalah suatu gejala psikologis yang ditampilkan melalui tingkah laku oleh individu yang mempengaruhi keadaan psikologis subjektif dan perilaku individu terhadap sesuatu. Nah, itu tadi seperti teman-teman bagaimana kayak yang tadi ada sedikit masalah dan dia kan terkesan murung atau sedih pasti ya, dalam keluarga itu ada perasaan takut apa terjadi. Karena juga kan kita bisa marah. Mungkin teman-teman kalau sering bercanda dengan teman-teman tuh, kalau kita tertawa itu merupakan luapan bahagia atau emosi bahagia. Nah, kalau misalnya teman-teman setelah bicara, pasti kita kan ada emosi ya, pasti kita marah-marah dengan teman-teman atau karena tidak bersong ini marah-marah dan orang. Pasti dari kan, mungkin guru kasih tugas itu emosi tidak, emosi. Ini kita satu kali selesai.
menyebabkan emosi kita menghadapi. Ya itu juga merupakan ya ngomong-ngomong ya kan kita ngomong ya begitu habis itu habis kita kalau kita kencangkan ya itu merupakan emosi juga, itu perasaan kita ketika kita mendapatkan susah. Itu emosi positif loh menurut beberapa ahli yang dibaca juga, bahwa itu emosi termasuk emosi positif karena kita tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain. Emosinya kan misalnya kayak ibu kasih kalian tugas banyak kan dia ngomennya di belakang ibu, kalau tidak pernah ngomong di depan guru atau ya kan tidak mungkin pasti kamu takut ya kan. Nah, jadi dari situ juga itu merupakan beban emosi biasa, itu punya untuk perasaan yang kita alami karena menyampaikan itu juga dimaksud malam kan tugas pasti kita mau ngomong, palingan pas kita kan saja mau ngomong kan itu merupakan luapan emosi. Kenapa kalian kayak kamu jangan terlalu nanti tuh ibu ada permainan satu, jadi kalian bilang ini masih banyak permainan. Nah kalau ibu mau tanya ini kematangan tuh kalian ngerti nggak kematangan? Masak. Ya itu Iya, ibu kematangan. ya kalau ada masuk ke masak mau masak main kan kemasannya itu kematangan kan, kematangan tadi udah kata tentang kematangan emosinya. Jadi kematangan itu dimana kita mengubah kematangan emosi. Emangnya ada yang lupa kematangan emosi itu kayak gimana sih? Kalau emosi sebenarnya Bukan, masih tidak. Itu emosi yang belum, itu berarti kita belum matang. Pengelolaan emosi itu seperti kayak bisa mengontrol emosinya itu. Ya betul, apalagi. Nah ibu ini ada sedikit penjelasan yang ibu dapat dari beberapa sumber ya. Ibu juga kemarin itu belum terlalu tahu karena ibu belajar baca tentang itu dan kenapa dia mengenalnya. Jadi ibu ada beberapa karena ibu kira ini marah-marah tapi itu semua tentang emosi itu tidak. Rupanya kematangan emosi yang dianggap penting itu yang dimaksud matang itu bukan dimana kita mampu menerima kayak tadi yang guru kasih tugas tuh kayak kita terima saja, tapi kita mampu mengontrol emosi, kita tidak ngomel-ngomel, itu yang dimaksud kematangan emosi. Nah ada menurut kita Al-Kiswa itu dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1983 halaman 72 itu dia mengatakan bahwa remaja harus belajar untuk gambaran tentang situasi-situasi yang menimbulkan reaksi emosional. Nah, terus membiarkan berbagai masalah pribadi dengan orang lain adanya keterbukaan, perasaan dan masalah pribadi yang dipengaruhi sebagian orang, rasa aman dan hubungan sosial. Paham tidak maksudnya apa? Tidak. Oke, ini dia bermaksud kita yang sudah matang emosi itu kita mampu kayak kita kan ada masalah pribadi. Nah misalnya kan itu ada masalah pribadi ya, misalnya bakal ada pacar, bakal ada keluarga atau itu pasti kan. Nah itu kan ibu kan berarti ibu emosi itu sudah tidak terkontrol kan pas itu. Terus pas ibu layani teman-teman nih, ibu ingin masukkan lagi masalah pribadi dari rumah. Bukan misalnya ibu dimarahi oleh orang tua ibu lah, karena ibu tidak bisa balas, ibu luapkan kepada teman-teman ibu. Berarti saya ibu itu tidak memiliki kekuatan emosi. Misalnya kalau ibu ini cara mencontoh konkret itu kalau kekuatan emosi itu kayak misalnya ibu punya masalah di rumah ya, pas proses konseling begini, ibu tidak bawakan masalah itu, ibu hanya tertuju pada masalah teman-teman. Jadi kayak ibu tidak menyalahkan teman-teman. Ya kan biasanya tuh ada beberapa kita kalau ada masalah, misalnya kita yang masalah dari kita pun pacar, kata mantu, kita sering dimarah-marah di teman-teman. Nah, pernah tidak? Kalau kita ngomong mereka tidak ngomong. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Kalau misalnya kalau kita yang mau kematangan yang memang curhat ya, memang itu boleh, tapi maksudnya menyalahkan pihak itu tidak. Maksudnya itu kayak hubungan kita gimana itu bahwa hubungan sosial kita tuh memang boleh hubungan sosial kita matang sudah bisa berinteraksi dengan itu kan termasuk kematangan emosi, kita bisa saling mengerti. Tapi ingat kematangan emosi itu kita tidak boleh meluapkan emosi yang ada dalam misalnya kita kesal dengan orang lain, kita dimarahin orang lain itu tidak. Jadi cukup kesal dengan satu orang tuh, jadi kita rasanya ya sudah biasa aja, jangan kita sebar-luaskan kepada teman-teman. Nah itu dianggap kita belum matang emosinya kalau kita masih memarahi orang lain. Terus kalau kematangan emosi itu apa sih yang membuat dia lebih dianggap matang gitu, karena punya karena itu dia tidak menggebu-gebu ketika dia marah tuh, dia marahnya tidak langsung kayak ada masalah kayaknya masalah sama marah kayak langsung berlebihan gitu. Nah daripada dia kayak langsung misalnya kayak gini ya, Feby pinjam buku PR-nya Jenny, nah pinjam buku PR-nya Jenny, terus Feby lupa atau ini robek atau apa gitu, tapi Jenny marahnya langsung kayak seolah-olah Jenny Feby ini merusakkan apa gitu, atau kayak ada enggak ya kayak jatuhkan handphonenya kan itu kan
lagi itu kan bisa kan Feby sudah menyalin bukunya itu sendiri kan, sudah salin buat dia juga. Nah di situ ketika Jenny yang marah yang gelisah atau kayak langsung seolah-olah barang itu tidak bisa diperbaiki atau ini Feby tidak bertanggung jawab, kita marah sudah memojokkan Jenny itu namanya kita menggebu-gebu marah yang tidak sepantasnya. Maksudnya itu tidak sepantasnya kenapa? Karena kita sebagai remaja itu sudah diharuskan kita memiliki kematangan emosi. Dan kalau itu tadi teman-teman pasti usianya 17 ya kan? 18 kan? Iya. Nah, itu kalian itu sudah di usia udah mau memasuki dewasa awal kan, menurut aspek perkembangan kayaknya kalian sudah ya deh, kayak mau dari remaja pindah. Nah sementara kematangan emosi itu kan dari remaja, jadi teman-teman kan sudah mulai jadi diharuskan lebih matang emosi. Dan matang emosi itu bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak, kita boleh marah, tapi bagaimana kita meluapkan tanpa menyinggung, bahwa maksudnya kita marah kita bisa, memang kita marah boleh, tapi jangan berlebihan. Marah sesuai dengan apa yang kita rasakan. Memang kadang juga ada beberapa orang yang dia punya kematangan emosi, bukan hanya remaja loh, masih banyak juga orang-orang dewasa yang bisa mengontrol emosinya. Jadi perlu diingat juga bahwa emosi juga bukan emosi marah, senang. Ingat senang juga jangan terlalu berlebihan loh teman-teman. Nah senang itu. Jadi ini ibu boleh tanya nih, kalian ini kalau senang nih perasaannya itu gimana sih? Apakah harusnya awal atau gimana? Kalau perasaan senang? Kalau saya sendiri, tidak tahu sendiri. Kadang ya kalau kayak saking senangnya tuh kayak langsung ajak kawan kayak jalan-jalan. Ibu kayak curiga dong, itu apa ya? Itu asik. Ini perkembangannya memang pada masa-masa itu sedang mencari jati diri pada remaja. Ibu juga mau menanyakan kalau menurut teman-teman tuh emosi negatif tuh yang kayak gimana? Kayak apa ya? Yang emosi yang berlebihan kayak apa dia 20 dia kayak saking emosinya itu langsung lampias kayak pukul di kaku. Itu dia ya main fisik itu. Oh ya, kalau menurut Nadia ini apa? Menyakiti orang lain, bisa juga menyakiti diri sendiri, bapak saudara yang emosi. Ya, itu juga benar. Nah, menurut pertanyaan ibu nih, kan tadi itu menjelaskan kematangan. Nah, menurut teman-temanku, apakah remaja perlu kematangan emosi? Perlu Perlunya kenapa? Karena Sudah mengontrol emosi. Itu juga karena kematangan emosi itu, ibu jelaskan sedikit ya. Kematangan emosi itu sangatlah penting dicapai oleh seorang remaja dengan memulainya keterbukaan perasaan terhadap orang lain, melakukan latihan fisik, bermain atau bekerja, tertawa atau menangis, sehingga timbulnya rasa aman dalam hubungan sosial dan dapat mengontrol emosi dengan stabil. Maka dapat disimpulkan kematangan emosi sangat penting bagi seorang remaja dengan penuntasan bersama. Seperti yang kita sebut tadi itu dalam dunia pendidikan, kematangan emosi itu bagaimana kita interaksi dengan teman. Kalau emosinya tidak bisa kontrol itu kita marah-marah sama orang, misalnya pasti kita tidak kemana. Jadi ingat kontrol emosinya. Jadi di sini tuh emosi itu sangat berpengaruh dalam dunia kerja. Nanti misalnya kan ada yang malas bekerja atau masih melanjutkan ke program tinggi di luar pulau atau masih tetap sini, kan pasti ketemu individu-individu baru dari beberapa daerah, berbagai provinsi. Jadi nanti teman-teman harus akan menyesuaikan diri. Nah jadi ingat tetap kontrol emosinya. Nah, apa sih karakteristik dari kematangan emosi? Coba teman-teman sebutkan dari penjelasan ibu tentang emosi itu. Karakteristik dari emosi itu apa ya? Iya. Sebut kita dari apa? Ini biasa. Maksudnya kalau orang yang suka emosi itu dia punya sifat, dia punya karakter kayak gimana ya? kayak berbeda ini. Itu kayak dia kayak santai sama kayak orang marah-marah karena dia cuek, dia sudah berbeda. Itu hal yang positif. Iya toh? Iya. Kalau dari teman-teman yang lain mau itu sih ya, betul supaya teman-teman ngomong gitu. Dan juga ada beberapa sumber yang ditemukan dari seorang ahli wujud DKK. Itu dia DKK itu dia punya temannya kan, dari bukunya yang diterbitkan 2007 pada halaman 29. Dia itu karakteristik emosi itu ada 4 tuh bilang. Pertama, mendiri dalam arti emosional. Coba teman-teman, mendiri dalam arti emosional itu apa? berdiri. Iya, mendiri dalam arti emosional. Dia bisa
Ya, ibu kasih sedikit clue nih. Nanti teman-teman tambah ya. Ini contohnya itu remaja tersebut mampu mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkan. Ya, seperti mana? Dia mandiri dalam emosional. Mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkan. Misalkan kayak yang tadi ibu kasih contoh itu ke saya di Jenny kamu, misalkan kayak saya pinjam buku di Jenny, terus tidak sengaja sobek atau kena air, kebelasan. Terus kayak misalnya saya karena takut, pasti takut Jenny marah kayak gitu, jadi saya langsung salin di kertas warna begitu. Terus saya kasih ke Jenny, dia kayak sambil mau, tadi maksudnya dia bilang kenapa kamu nih sambil gunakan bawa itu buku sampai harus kayak misalnya kayak dia kasih dengan baik, kenapa harus kembali? Kan dia langsung marah, padahal saya sudah bertanggung jawab. Ya, itu sebenarnya nggak salah, tapi mempertanggungjawabkan maksudnya itu benar juga tentang bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang dibicara ya. Nah, kalau ini ada juga pendapat yang menyatakan bahwa pertanggungjawab emosi ditampilkan begitu. Contohnya, ibu kan marah ya, marah terus sampai ini kayak bengong gitu. Nah, nanti ibu kayak tidak, ibu harus mempertanggungjawabkan dengan kata-kata yang ucapkan tuh. Misalnya ada yang menyakiti, kalian tersakiti gitu. Nanti orang yang melakukan itu dia harus bertanggung jawab, itu yang dimaksudnya. Dengan cara memahami. Ya, mengenai ibu, dan misalnya kalau ibu berbicara kasar ya, teman-teman tersakiti kayak langsung sedih atau yang mempertanggungjawabkan itu, misalnya dari pihak kanan membutuhkan maaf ya, kita harus meminta maaf. Kita sampai yang utama dan itu yang minta maaf bahwa itu meluapkan emosi yang tidak terkontrol, kita harus menjelaskan ya. Paham? Paham. Ya, paham Bu. Nanti habis ini ibu ada sedikit jam tentang kamu juga. Jadi ya. Yang kedua tuh mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Itu maksudnya apa? Ya, Mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Kayak mampu menerima apa kekurangan dalam diri. Apa nih teman-teman? Nah, itu betul kan apa? Coba ulang ibu. Ini mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Kayak kekurangan di sini ya. Aku mampu menerima itu tanpa mengatakan dengan. Oh ya. Itu. Masih ada kok dari mulai. kalau saya itu ibu, misalkan mampu menerima diri sendiri, misalnya saya itu orangnya emosian, misalnya tidak sabar. Nah, terus ada kawan yang dia cepat sabar, maksudnya saya tidak boleh kayak mungkin bisa untuk jadi cepat sabar, tapi butuh waktu begitu. Iya ya, kalau saya tidak bisa memaksa diri untuk sabar di teman itu, karena orang tua beda-beda. Oke, itu juga yang disampaikan dua teman itu sangat benar bahwa dia mampu mengekspresikan sesuai dengan situasi. Maksudnya juga itu ada pendapat sedikit ya. Kalau kita mampu mengekspresikan diri kita tuh misalnya kalau kita senang, ya pasti kita usahakan kita teman juga senang. Nah, masa kita tertawa pas kita teman ada menangis toh? Kan tidak, itu berarti kita tidak mampu mengontrol emosi kita. Jadi ketika kita teman-teman tersenyum, kita juga tersenyum. Tapi ketika kita punya teman-teman sedih itu berarti kita harus menangis. Tapi kita terus merasakan perhatian tanpa harus ini menertawakan dia atau meluk dia. Itu yang dimaksud dengan pematangan emosi. Yang selanjutnya itu ada yang poin besar itu mampu mengendalikan emosi negatif. Apa sih tadi beda dengan itu ada teman-teman menyebutkan emosi negatif. Emosi apa ya? Ya marah yang bagaimana kan kalau bisa masuk dengan marah kan Marah dalam PSBB. Secara fisik ya betul. Nah di sini tuh ternyata itu mampu yang negatif itu di mana dia itu sikapnya itu tidak terkontrol lagi. Maksudnya itu kita marah sampai pukul orang itu masih banyak sekarang sampai pengaruh marah itu bisa menimbulkan ini konflik antara satu sekolah dan sekolah lain. Nah, teman-teman. Oke, jadi itu yang disebut dengan konflik. Nah, ibu lihat ini punya satu permainan. Permainan ini akan menguji bagaimana teman-teman punya kesabaran, punya ini kontrol antara kerja sama tim. Jadi nanti ini ada permainan ini ibu akan menanyakan perasaan-perasaan teman-teman dan membutuhkan dua kelompok untuk bersaing. Jadi ibu nanti bergabung di satu kelompok ya. Nanti kita buat garis. Oke. Sudah. Dan sampai dia mati.
baca begini banyak nih. Sonde mati. Coba. Nah, kakak ini bisa jelaskan makanya. Oh, jadi itu guys. Atau memang kita agak sedikit ini sakonya dan supaya kita agak jauh jaraknya. Misalnya dapat kita kita sedikit sah. Habis itu baru kita setting. Nah, mainan kan. Bisa di sana saya. Ya, oke, pas ini aja ya. Pas sudah nanti baru kita. Nah, ini ada permainan. Oke, ini ada permainan. Nanti kita lihat ya. Itu ada bambu dari tali bagian. Sudah satu dengan kakak. Oke, ada dua bambu. Ada jenis bambu. Oh, ada kasihnya. Oh ya, mungkin itu pernah ibu yang bermain dengan bambu. Oke, ini bambu ya. Udah. Oke, di situ sabar ya, itu suara dulu. Oke. Ya, ini gua ada suara kasihnya dua. Jadi, jangan bercanda lah. Sorry ya. Gitu kayak anak kecil nih. Sorry. Ya, Rama, siapa sih nama? Ya, Glenn. Oke. Kalian tugas deh. Itu akan menarik satu bola. Jauh-jauh. Bisa dapatkan saja dengan jangan juga. Nah, kalian serius. Nanti kan ini bagaimana satu tim untuk membaca kata sama untuk bola itu tetap di sini. Nah, oke, kalian gitu ya. Jadi kita startnya dari sini teman-teman. Iya, kita kan itu. Nah, kalau ada perlu kita startnya dari belakang. Jadi dari situ. Tidak sama siapa ini finishnya di depan siapa yang menang akan mendapatkan bola. Paham.
keseimbangan bola emosinya itu sama. sama. Iya, sama. Yang teman-teman sebutkan tadi itu betul bahwa dalam permainan ini kenapa yang menggunakan permainan ini tadi dikarenakan bahwa di situ tuh kan kita menaruh bola dan itu maka kita butuh sini saya ya jadi bisa aja memegang spektrum. Oke, jadi tujuan itu Sakit. kenapa? Oke, kita lanjut ya. Jadi dari permainan ini di mana teman-teman itu mampu mengurangi emosi untuk tidak menyalahkan orang lain, bahwa ketika bola jatuh atau ketika tidak seimbang tuh, dan bisa ada tuh yang kasih kesalahan orang lain atau tidak? Tidak kan? Itu kan butuh. Atau ada? Misalnya kalau bola kita sempat bilang, Widi pegang. Nah, di situ tuh kan dimana kita harus menahan bahwa tidak menyalahkan orang lain atau kita harus tetap sabar. Dan kan kalau misalnya jadi bisa jatuh kita yang satu tarik pelan-pelan supaya dia kembali seimbang gitu. Jadi itu dibutuhkan kerjasama, jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Jadi dengan permainan ini itu dimana tadi Ibu coba melihat untuk teman-teman bagaimana mengontrol emosi atau bisa tidak ikut permainan ini tanpa menyalahkan orang lain. Tapi Ibu lihat tadi teman-teman semua ini tidak menyalahkan orang lain, tapi tetap berusaha kerjasama yang baik, atau satu dan yang lain. Meski kan awal-awal itu biasa kalau kita baru belajar itu masih bingung itu aja, tapi pasti yang kedua tadi teman-teman sudah bisa kerjasamanya sebagus. Nah, itu sebenarnya tuh teman-teman sudah mulai matang emosinya, hanya mungkin kemarin tuh teman-teman tuh belum tahu tentang emosi itu yang kayak bagaimana, kan? Jadi ketika teman-teman mampu mengatasi seperti itu dalam permainan, kan anggap saja sebuah masalah bagaimana kerjasama teman-teman mungkin kan itu kan tentang bagaimana kematangan emosi itu kan bagaimana tentang hubungan kita dengan sosial kok, jadi bagaimana kalau kerjasama itu bagian dari kematangan emosi juga. Ya, jadi berasa sudah kita beri contoh dari itu, Ibu memiliki lembaran KPD, jadi teman-teman tuh bisa isi lembaran ini ya. Silakan isi 1, 2, 3, 4. Oke, lembaran. Nah, lembaran ini kan lembaran KPD itu di sini nih cara pengisiannya tuh coba identitasnya ada nama. Dengan teman-teman menjawab pertanyaannya, ada pertanyaannya. Karena Ibu rasa kan teman-teman dari tadi ini masih ada pelajaran atau tidak lagi? Masih? Kalau saya bersama Ale tidak ada. Tidak ada. Windy? Tidak ada. Oke, kan NKPD. Iya, Ya, enggak ada rumah. Oh, ya maaf ya. Oke, nah lembaran KPD ini kita mengisi tentang hasil dari proses tadi ya. Bagaimana itu yang pertama tuh bagaimana cara mengembangkan sikap positif tentang ini sikap positif dan tentang emosi yang tentang emosi itu. Terus oke, jadi dia tuh ada 3 nomor bisa tuh langsung jawab atau masih butuh waktu. Saya gitu ya, Ibu kasih waktu ya teman-teman mengisinya. Ketika sudah selesai ntar akan saya kerja kasih Ibu supaya. Sudah Ibu. Oh iya, makasih ya Jenny. Iya. Sudah Ibu. Oke, makasih ya Den. Makasih. Ibu, terus pakai telepati. Saya Ibu. Sudah. ya, makasih. Oke. Kan ini apa sekarang kita masuk dalam tahap penutup di mana tahap ini bukan tahap akhir dalam kegiatan kita, kegiatan hubungan kelompok ini. Nah, Ibu ini menekankan bahwa teman-teman dari proses bimbingan tadi ini apa sih yang teman-teman dapatkan? Kalau proses bimbingan tadi yang saya dapatkan itu mengenai apa itu bimbingan kelompok, kematangan emosi seperti mengontrol emosi kita pada saat melakukan Mainan sesuatu yang mengumpan balik emosi itu ya. Begitu bagaimana? ya, baik ini. Kalau dari saya itu yang permainan terakhir Ibu, apa yang saya dapatkan itu bagaimana kita bersama dengan satu tim, terus mengontrol emosi, sama kayak itu yang saya Ibu sampaikan. Kalau nak ini Saya itu dari materi yang sudah Ibu berikan tadi, menurut saya itu bagaimana cara kita kontrol emosi itu, melatih kesabaran kita. Kayak contohnya tadi di game tadi
dua kelompok tadi itu menjadi 2 orang tuh dari situ kita bisa kerja sama tim, terus tidak bakal menyalahkan orang lain, kan boleh lihat terus tidak bakal salahkan oh ini gara-gara dia. Masih ada lagi dari ini terus Sama itu. yang kita diskusikan dengan tadi itu memang kita bahwa ibu ada case juga lah ya dari materi ini, yaitu dapat dikatakan bahwa emosi individu itu dikatakan matang jika ia bertanggung jawab atas emosi yang dilakukan, diluapkan, tidak menyalahkan dirinya sendiri dan orang lain atas kegagalan, menyalahkan maksudnya atas kegagalan yang dialami, kemudian dia tersalah misalnya asal jadi atas PB yang gagal dalam proses tugas, dia tidak menyalahkan orang lain, terus dia mampu mampu mendapatkan emosi pada situasi dan kondisi yang terpaham dengan diri sendiri, mampu memahami hal yang dirasakan dan mengetahui penyebab emosi yang dihadapi. Itu merupakan perasaan-perasaan emosi di mana kita dianggap matang ketika kita sudah bertanggung jawab, kita sudah mengetahui emosi tanpa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dengan diri kita ya. Oke, ibu kira itu saja dari ibu untuk proses bimbingan hari ini. Mungkin kita akhiri dengan karena tadi kita awali dengan doa juga, kita dengan doa. Ada yang mau minta doa? Saya itu Oke, silakan. kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak. Aduh, ibu tadi sempat lupa membagikan nomor evaluasi. Nanti ibu kan memiliki Google Drive, nanti ibu kirimkan ke grup ya. Nanti salah satu tidak ibu kirimkan ke Nanorma, nanti Nanorma yang balik ya. Oke, bisa? Oke, nanti ibu kirimkan. Oke, jadi baik kami berakhir sudah di proses pembimbingan kelompok kita hari ini. Maka ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir dan bisa sharing bersama ibu hari ini. Ya.